semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, kenalkan dulu, nama saya Ayu. Saya tinggal di Budapest, ibu kota Hongaria. Hongaria bisa disebut merupakan salah satu negara tertua di Eropa. Dan banyak di antara kalian yang tanya, rumahnya orang kaya di sana itu seperti apa? Kalau dalamnya saya nggak bisa kasih tahu ya, karena mereka pasti nggak mau kalau saya masuk ke dalam rumah terus bikin video gitu, privasi kata mereka. Tapi kalau dari luar saya bisa memperlihatkan, dan hari ini itulah yang akan kita lakukan. Kita akan menjelajah kota Budapest dan melihat distrik-distrik yang memiliki harga properti paling mahal di sini. Hari ini saya akan bawa kalian jalan-jalan naik mobil karena sekarang kasus virus corona di sini meningkat lagi ya. Jadi kita mau tidak mau mengadakan physical distancing sendiri. Oke, saya jelaskan dulu di sini. Kota Budapest itu dibagi menjadi lebih dari 20 distrik. Jadi nggak ada kecamatan, kabupaten begitu ya, adanya distrik. Dan antara distrik satu dengan distrik lainnya harga properti itu nggak sama. Secara umum Budapest itu kan dibagi dua, Buda dan Pest. Saya sekarang tinggal di Buda dan kalian lihat pemandangan di belakang saya itu adalah pemandangan Pest. Saya ada di atas gunung jadi bisa kelihatan pemandangan kotanya. Buda itu harga propertinya lebih mahal daripada Pest. Karena di sini dulu ada istana raja, bangsawan, pegawai kerajaan itu tinggalnya di Buda. Dan juga mungkin rumahnya lebih besar-besar, lebih dekat dengan alam karena di pegunungan. Sedangkan di Pest itu daerah industri, banyak pabrik, banyak toko, banyak perusahaan. Harga properti di sana lebih murah, rumahnya juga lebih kecil, biasanya berbentuk apartemen. Tapi distrik paling mahal di Budapest ada di Pest, yaitu distrik 5. Pusat kota Budapest ada di situ. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat beberapa distrik ini yang bisa dikategorikan sebagai distrik elit di Budapest. Sekarang kita berada di Ondrasy Avenue. Di sini yang dinamakan distrik diplomat. Di sebelah kiri dan kanan jalan kita ada berbagai macam gedung yang merupakan gedung kedutaan besar negara asing. Dan kalau kita jalan lurus, di depan kita ini adalah salah satu pusat perbelanjaan mewah yang ada di sini. Kelihatannya seperti gedung-gedung tua ya, teman-teman. Gelandangan di sini teman-teman, mereka lagi tidur. Nah, ini pusat perbelanjaan di Ondrasy Avenue. Di kiri kanan jalan ini adalah toko-toko yang kelihatannya seperti rumah ya, mungkin kalau kita, atau seperti istana. Harga properti di distrik 5 ini bisa disebut 3 kali lipat lebih mahal dari harga properti di distrik paling murah di Budapest. Jadi sama-sama di Budapest harga properti ya beda sekali. Nah, di sini yang mungkin yang bagian bawah ini kantor-kantor atau toko atau restoran gitu, tapi gedung yang atas tetap rumah ya. Banyak juga orang jalan ya, mereka nggak peduli dengan virus corona. Kita memasuki Akademia Uca. Gedung di depan itu ya, kalau kita jalan lurus itu adalah gedung parlemen Hongaria. Jadi tinggal di sini ya bisa dipastikan harganya mahal sekali. Dan seperti yang teman-teman tahu, gedung parlemen ini merupakan
Gedung parlemen terindah di dunia katanya begitu. Jalannya kecil-kecil di sini dan biasanya satu arah. Kalau kita mau parkir ya hanya bisa parkir di pinggir jalan saja karena memang kota tua ya. Jadi mereka nggak punya tempat parkir di bawah tanah gitu. Itu ada kedutaan besar Amerika Serikat tapi dipagari ya, kita nggak boleh masuk ke situ. Yang jelas staf kedutaan banyak yang tinggal di daerah di sekitar sini. Semua gedung di sini kayak istana ya teman-teman. Makanya waktu kita di Singapura di Sentosa Island ada kayak istana buatan kecil gitu, Ayah Met nggak kagum karena ya di sini banyak semua gedung begitu. Sekarang kita balik lagi ke jalan besar teman-teman. Jalan besarnya seperti ini. Gedungnya tetap ya seperti istana, semuanya kiri kanan. Mungkin tempat teramai di Budapest ya ada di sini, namanya LGBT. Oke, di depan kita itu menyeberang sungai itu Istana Raja. Ini Gresham, Istana Gresham atau sekarang digunakan sebagai Four Seasons Hotel, hotel paling mahal di Hongaria. Sekarang kita akan menyeberangi jembatan rantai atau chain bridge menuju ke Buda, ke daerah elit selanjutnya, Castle District, distrik pertama, yang merupakan tempat di mana Istana Raja berada. Sayang nggak kelihatan karena matahari ya, tapi ini adalah Istana Raja Hongaria dulunya. Sekarang jadi museum karena mereka sekarang adalah negara republik. Wah, megah sekali di atas bukit Istana Rajanya. Lotak-lotak ini khas jalanan di Eropa seperti ini ya, cobblestone. Tapi jelas sekali kenapa properti di sini mahal ya, karena di sini ada Istana Raja. No physical distancing. They were playing virtual reality, that's why. Ini Taman Istana. Kapan-kapan mungkin kita bisa ke situ. Bisa naik sampai ke atas ke tempat dimana istananya berada karena distrik ini tertutup. Jadi kita memerlukan izin untuk masuk ke sana. Jadi teman-teman kalian sudah melihat distrik 5 dan distrik istana ini tadi ya, distrik pertama. Mereka mahal ya karena letaknya ada di tempat yang strategis seperti itu. Kalau bentuk bangunannya semuanya sepertinya klasik, jadi kalian nggak bisa beli kondominium yang bergaya modern gitu, nggak ada di daerah itu. Selanjutnya kita akan menuju ke beberapa distrik di daerah Buda yang secara umum lebih mahal daripada di Pest. Jadi bisa dikatakan kebanyakan tempat di Buda itu termasuk daerah elit. Elitnya gimana? Kalian bisa lihat saja sendiri. Tapi saya kasih bocoran dulu. Gap sosial di Hongaria itu nggak sebesar di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia, selamnya Indonesia itu dibandingkan selam di Hongaria jauh lebih bagus di sini. Rumah orang kaya di Indonesia ya mungkin bisa juga lebih bagus dari
rumah orang kaya di sini. Jadi memang di sini gapnya itu nggak sebesar di Indonesia. Untuk lebih jelasnya kalian stay tune terus, jangan kemana-mana. Dan distrik 1 atau distrik Istana tadi, ya kita bisanya hanya beli apartemen saja. Mungkin di sana nggak ada rumah. Kalau kalian mau agak melipir sedikit ke distrik 2, ini juga masih termasuk daerah elit. Di apartemen harganya lebih miring, tapi kalau mau yang paling bagus gitu ya, mestinya ya rumah-rumah itu lebih bagus. Tapi kita harus masuk lebih ke dalam lagi, ke jalan kecil-kecil. Dan itu orang sini yang kaya biasanya lebih suka tinggal di tempat-tempat seperti itu. Seperti ke sana naik ke gunung. Seperti kalian bisa lihat di daerah Buddha, sepi sekali dan jalannya menanjak karena kita berada di pegunungan. Kalau Pest itu tengah kota ya, jadi sangat flat, sangat datar. Nah, daerah elit di Budapest seperti ini. Hutan. Semakin mendekati ke alam, orang bule semakin suka. Ya. Ayah bilang jalannya jelek sekali. Daerah elit ayah, tapi rumahnya bagus-bagus kayak istana. Lihat, pasti ini orang kaya ya, masih nyapu sendiri. Saya turun mobil sebentar untuk memperlihatkan pada kalian, sepi sekali. Daerah ini bukan tempat wisata, tapi pemukiman penduduk ya teman-teman. Dan daerah pemukiman yang paling indah menurut saya ada di sini. Distrik 2 Turista Utsa. Bangunan-bangunan seperti ini bisa jadi merupakan semi-detached house. Jadi ada beberapa keluarga yang tinggal di dalamnya, seperti juga di rumah saya begitu. Karena kan besar banget. It's rare that they park on the road, which means everybody has garage. Kalau di tengah kota, jarang orang yang punya garasi karena nggak ada lahan. Tapi sebenarnya di desa di luar Budapest banyak juga bangunan seperti ini. Why not? These roads going here every day. During winter? Oh, no way. Not even with 4-wheel drive. Ya, kalau jalannya menanjak seperti ini, selama musim dingin bakalan licin. Dan karena tempatnya terpencil, mobil yang membersihkan jalan biasanya terakhir mereka baru datang ke tempat-tempat seperti ini. Karena ya jalan kecil. Sekarang kita turun ayah. Hati-hati. Di sini kita nggak bisa naik sepeda. Ya karena jalannya seperti ini. Jadi kalau kalian tanya kenapa saya nggak naik sepeda kalau kemana-mana, ya nggak bisa karena tinggal di pegunungan. Beberapa kedutaan besar ada di daerah ini, tapi sebagian besar ada di Pest. Ini kedutaan besar Thailand. Kalau kalian ingat teman saya Bo, suaminya kerja di sini. Ya, sepertinya sih rumah biasa saja ya, tapi karena letaknya di daerah elit, jadi ya pasti mahal sekali. Mungkin orang kaya di sini memilih tempat-tempat seperti ini kata ayah ya, karena juga pemandangannya. Di sini kita ada di pegunungan, jadi di atas kita bisa melihat ke bawah. Pemandangan kota Budapest terlihat jelas dari sini.
Why do you need publicity tour here in the middle of There's nowhere? nobody. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ayah nggak suka jalan di sini meskipun rumahnya bagus-bagus, jalannya jelek banget. Jadi teman-teman, mulai sekarang mungkin kita akan lebih sering ngevlog dari mobil saja ya untuk vlog outdoors, karena sekarang virus corona sedang heboh-hebohnya di sini. Hari ini ada berapa tadi ayah? 700, 700 something. 900. Oh 900, 900 kasus hari ini ya. Banyak sekali karena populasi di Hongaria cuma 10 juta saja. Jadi kita nggak mau keluar meskipun sebenarnya nggak ada lockdown. Harap maklum kalau video kita ya mungkin kebanyakan di dalam dan juga dari mobil seperti ini, kita nggak usah ketemu atau ada kontak dengan orang. Kecil, bergelombang, berlubang. Can compete with the street in Bojonegoro, Jepang. Oke, sekarang kita mulai naik ke gunung, meninggalkan distrik 2 menuju distrik 12. Masih termasuk distrik elit juga. Wow, ini bukan hanya desa tapi seperti hutan gitu ya. Yes, we have never been here before. Jalan kecil seperti ini, Turista Haza. Wah, jalan makadam. Just bad road. Jalannya kecil, semua orang parkir di pinggir. Jadi susah sekali dan kondisi jalannya benar-benar rusak. Tapi ini masih termasuk distrik elit, jadinya pasti orang-orang di sini kaya. Pagernya tinggi-tinggi, rumahnya besar-besar. Ada sekolah internasional di tengah hutan. Padahal tempatnya ya begini saja ya, di pinggir hutan. Tapi rumahnya seperti biasa, besar-besar, bagus-bagus. Ini adalah rumah Duta Besar Amerika Serikat. Ya. Kalau kalian tanya saya, terus siapa yang tinggal di daerah seperti ini ya? Tentunya orang-orang kaya yang ada di sini dan juga orang asing yang tinggal di sini kebanyakan memilih tinggal di Buda karena banyak fasilitas untuk mereka ada di daerah Buda, seperti misalnya sekolah internasional, dan juga orang di sini lebih terbiasa untuk berbahasa Inggris karena mereka sudah biasa melihat orang asing. Nggak heran lagi gitu ya kalau tinggal di daerah pedalaman gitu kan, kadang-kadang ya seperti di Indonesia juga, kalau di kampung-kampung mereka jarang lihat orang asing, itu kan kadang nggak nyaman ya karena mereka dilihatin terus kayak gitu kan nggak nyaman. Tapi kalau tinggal di sini di daerah seperti ini, orang lokal sudah terbiasa, kalau ke toko pun gampang bisa berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan itu tentunya kalau orang Jawa bilang onorgo onorupo, pastinya lebih mahal. Dengan menggunakan bahasa Inggris saja, kita ke dokter yang sama, pilih bahasa Inggris atau bahasa Hongaria, pastinya lebih mahal kalau pilih bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi semoga ada manfaatnya video kali ini. Dan sekarang kita akan